Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurquratul Aini dari Prodi PAI Khusus semester 2 akan menjelaskan pengertian media pembelajaran dan pemanfaatannya serta perkembangan media dan klasifikasinya menurut para ahli. Sebagai tugas mata kuliah media pembelajaran oleh dosen pengampu Dr. Ahmad Ikhwanul Muttaqin MPDI. Nah, berikut adalah poin-poin yang akan saya jelaskan mengenai media pembelajaran. Yang pertama, pengertian media pembelajaran. Yang kedua, pemanfaatan media pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan media pembelajaran. Dan yang terakhir, klasifikasi media pembelajaran menurut para ahli. Untuk poin yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran. Jadi, pengertian media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses pembelajaran agar pelajaran lebih mudah dan jelas dipahami, dan juga tujuan pendidikan atau pengajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Menurut Gagne dan Briggs, media pembelajaran meliputi alat yang baik secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pembelajaran, yaitu terdiri dari buku, tape recorder, kaset, video recorder, film, slide atau gambar bingkai, foto, gambar, grafik, televisi, dan komputer. Dan seiring berkembangnya teknologi saat ini, media pembelajaran semakin hari semakin berkembang. Contohnya, kita dapat melakukan kegiatan proses pembelajaran dengan jarak yang sangat jauh hanya melalui sebuah smartphone dan dibantu aplikasi seperti Zoom, YouTube, lalu dengan virtual reality. Baik, poin yang kedua adalah pemanfaatan media pembelajaran. Pemanfaatan media pembelajaran adalah penggunaan media dalam proses pembelajaran sebagai penunjang kelancaran belajar. Pemanfaatan media pembelajaran disalurkan melalui beberapa macam media pembelajaran. Yang pertama adalah media audio seperti contoh radio, telepon, dan televisi. Selanjutnya adalah media visual seperti contoh foto, ilustrasi, dan film yang bisu. Selanjutnya adalah gabungan dari audio dan visual, yaitu media audiovisual seperti buku dan film yang bersuara. Selain itu, ada juga media serbaneka dan fotografi berupa lukisan, mock-up atau hewan. Dan yang terakhir adalah media peta dan globe yang merupakan gambaran mengenai permukaan bumi, baik mendatar maupun bervolume. Selanjutnya yang ketiga yaitu perkembangan media pembelajaran. Seiring berkembangnya teknologi saat ini, media pembelajaran semakin hari semakin berkembang. Contohnya, kita dapat melakukan kegiatan proses belajar dengan jarak yang sangat jauh hanya melalui sebuah smartphone dengan dibantu aplikasi seperti Zoom, YouTube, lalu dengan virtual reality. Nah, di sini poin yang terakhir adalah klasifikasi media pembelajaran menurut para ahli. Baik, yang pertama adalah pengertian menurut Rudy Bates. Media berdasarkan unsur pokoknya yaitu suara, visual, atau berupa gambar, garis dan simbol, dan gerak. Media menurut taksonomi Bates dikelompokkan menjadi 8 kategori. Yang pertama, media audiovisual gerak. Yang kedua, media audiovisual diam. Yang ketiga, media audio semi gerak. Yang keempat, media visual gerak. Yang kelima, media visual diam. Yang keenam, media semi gerak. Yang ketujuh, media audio. Dan yang terakhir, media cetak. Yang kedua, pengertian dari R. Murray Thomas. Media diklasifikasikan berdasarkan jenjang pengalaman, yaitu yang pertama, pengalaman dari benda asli, relief experience, misalnya bola. Yang kedua, pengalaman dari benda tiruan, substitute of relief experience, misalnya gambar dan foto. Dan yang terakhir, pengalaman dari kata-kata word only, misalnya buku dan program radio. Dan pengertian menurut ahli yang terakhir yaitu Sujana dan Ahmad Rifai. Media diklasifikasikan dan dibedakan ke dalam 4 kelompok, yaitu media grafis atau 2 dimensi, misalnya gambar, foto, dan grafik. Media 3 dimensi, misalnya model susun dan model kerja. Media proyeksi, misalnya
OHP, dan media lingkungan atau alam.